والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى روح أمي حجة ميسرة بنت سميت وإلى روح أبي ثم إلى روح حاجي محمد طيب بن حاجي الشعب ثم إلى روح حاجي جيلاني بن حاجي محمد ثم إلى روح Haji Tahir bin Haji Rimin Sumeri Haji Siti binti Mahmud Summa ila arwah jami'i keluarga besar Majlis Ta'lim Musola Al-Falah wa farallahu dzunubahum wa rawwatu ra'ihum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir yassir muradana wa sahil muradana wa hassil maqasidana wa shfi mardana wa akhtim lana bil khatimati sa'adah wa ja'alna bi husnil khatimah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mari sama-sama sebelum talim kita baca Aqidatul Mujmalah. Semoga iman kita bertambah dan terus bertambah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna
Oh, ini belum ini. Hah, udah belum? Oh, udah. Sekarang sedekah. Saum udah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Fi shadaqati, menerangkan tentang keutamaan sedekah. Qala alaihi salatu wassalamu, Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Ali, wahai Ali, inna awliya Allahi ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwanihi bikasratil ibadah, walakin naluha bisakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Ini dalil yang sering sekali saya sampaikan saat khutbah Jumat. Ini sumbernya dari kitab ini. Ya Ali, wahai Ali, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih Allah, lam yanalu sa'ata rahmatillah, mereka tidak memperoleh limpaan rahmat dari Allah, waridwanihi, dan juga keridhaan Allah, tidak diperoleh semata-mata bikasratil ibadati, hanya dengan ngandelin banyaknya ibadah. Sujud berapa banyak, berapa rajin, lalu sembahyang sunnah berapa banyak, berapa rajin, puasa sunnah berapa banyak, seberapa rajin. Nah, itu yang jadiin wali-walinya Allah dapat rahmat dan dapat ridhonya Allah, bukan sebab itu, bukan sebab banyaknya ibadah, bukan, kata Nabi. Lantas walakin naluha, tetapi wali-walinya Allah memperoleh rahmat dan juga ridhonya Allah bisa khawatin nafsi, dengan kedermawanan hatinya, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang peka, hati yang senang membantu orang lain, anak yatim, orang-orang miskin, du'afa, pembangunan musola, pembangunan pondok pesantren. Itu yang menyebabkan wali-walinya Allah dapat rahmat dan dapat ridhonya Allah. Wal istihanati bid dunya, dan juga memandang enteng, mandang remeh urusan dunia. Urusan dunia itu gak penting. Seberapa lama sih kita tinggal di dunia ini? Paling lama banget 70 tahun. Duit yang kita punya, harta yang kita banggakan, kedudukan, pangkat, jabatan, semua bakal ditinggal semua. Gak ada yang abadi sampai dibawa mati. Yang kita bawa mati itu yang kita kasih untuk orang-orang yang memerlukan, untuk anak-anak yatim kita, untuk pembangunan itu yang nanti di akhirat kita akan petik buahnya semuanya itu. Bahkan di Al-Quran itu apa, laula akhartani ila ajalin qarib, terus fa asaddaqa wa akum minas sholihin walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Itu ayatnya.
Orang-orang yang udah mati, yang udah dikuburin, udah dikubur jenazahnya, akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, andaikan kami bisa hidup lagi sebentar aja hidup di dunia, fa asaddaqa, saya bersumpah akan menjadi orang yang banyak sedekah. Saya bersumpah. Kenapa yang disebut kok menjadi orang yang banyak sedekah? Bukan saya akan bersumpah jadi orang yang banyak sholat, banyak puasa, banyak ibadah, tapi saya akan bersumpah menjadi orang yang banyak sedekah. Sebab begitu kita mati, yang pertama kali diperlihatkan oleh Allah adalah pahala sedekah kita. Itu pertama kali. Makin dermawan hatinya, Allah makin senang. Makin banyak memberikan bantuan, Allah makin ridho. Dapatlah dia rahmat dan ridhonya Allah. Itu penting. Jangan hanya mikirin diri kita sendiri, buat anak, buat mantu, buat pembangunan ini dan itu. Sementara di situ ada hak orang lain. Acap kali saya katakan ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang bersifat egoistik, ada ibadah yang bersifat sosial. Kalau ibadah bersifat egoistik, itu ibadah yang kemanfaatannya kembali hanya kepada pelakunya. Sholat, puasa, sholatnya benar, puasanya benar, yang dapat pahala siapa? Orangnya doang, orang lain dapat apa? Egois. Tapi kalau kita berbagi, Allah senang, dia dapat pahala, orang lain juga ikut senang. Ya minimal zakatnya, zakat itu kan wajib. Zakatnya itu ya, maaf, beribu maaf. Yang kemarin pada dapat uang kaget itu zakatnya itu. Zakatnya saya ngingetin doang. Kan nggak harus ngasih ke pesantren, enggak. Mau kasih siapa kayak silakan. Mau ngasih masjid, mau ngasih musola, mau ngasih fakir miskin orang Pondok Ungu, mau ngasih anak yatim orang sini, boleh. Yang penting saya udah ngingetin, jangan lupa itu 2,5%-nya. Dapat uang kaget. Ada yang dapat 100 juta, ada yang dapat 150, ya kan? Kelihatan dari mukanya. Jangan diumpetin, sayang. Udah habis, bakal anak saya, bakal mantu saya, bakal dandanin kontrakan, bakal dandanin ini. Itu entah. Setelah 2,5%-nya kita keluarin. Nggak harus dikasih guru, dikasih kiai, enggak. Ada yang ngasih ke kita, ya alhamdulillah. Kita salurkan buat yatim-yatim kita, buat pondok kita. Ada banyak, banyak lah. Saya nggak sebutin. Yang penting jelas banyak. Totalnya sampai 10 jutaan ada. Dari banyak orang gitu. Bukan 1-2 orang. Dari banyak orang 10 jutaan ada. Ya kalau yang lain saya husnuzon. Pasti ngeluarin juga. Cuma buat orang sini. Buat masjid. Apa buat musola. Apa buat janda tua. Maksud janda tua. Yang perlu dibantu kan boleh ya? Boleh kan? Boleh. Iya, lansia. Janda muda? Boleh. Mengapa? Kan ada anak yatimnya ya Kong ya? Kong be. Ada anak yatimnya. Boleh kasih. Nggak harus ngasih saya, nggak. Saya ngingetin secara umum. Jangan ada istilah guru cotak buat minta mulu. Bukan. Maaf, beribu maaf, saya berani sumpah. Emang guru dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Serupiah juga enggak. Enggak, ini saya berani sumpah enggak. Nah, semuanya buat kepentingan. Buat kepentingan apa? Pesantren. Pembangunan, buat yatimnya, buat du'afanya. Enggak ada buat seperak buat guru, enggak ada. Enggak ada. Titik. Jadi orang kalau pengen dapat rahmat, pengen dapat ridho Allah, banyakin berbagi, membantu. Kan ada hadis Nabi ini juga sahih sekali.
Riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang yang menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia ini, maka dia akan dihilangkan kesusahannya di hari kiamat sama Allah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Orang yang mempermudah, tidak mempersulit urusan orang lain, maka urusannya akan dipermudah sama Allah dunia akhirat. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang nutupin, tidak menyebarluaskan aib, keburukan, kejelekan saudaranya sesama muslim, maka keburukannya akan ditutupi sama Allah dunia akhirat. Terus kata Nabi, wallahu fi aunil abdi maka nala abdu fi auni akhihi. Allah akan terus nolongin kamu kalau kamu juga senang nolongin orang. Nggak ada harta itu berkurang sebab disedekain, nggak ada. Bahkan Nabi memberikan garansi, jaminan, bal yazdad sampai 3 kali. Hartamu bertambah, bertambah dan bertambah. Jadi kalau pengen duitnya nambah, berkahnya nambah, kesuksesannya nambah, rahmat Allah nambah, ridho Allah nambah, rajin sedekah. Bukan judi slot, bukan. Judi, main perempuan, mabok, kagak bakalan itu jadiin berkah. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka fa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan kau biarkan dirimu terjerumus dalam kehancuran. Jangan. Apa itu diri kita terjerumus dalam kehancuran? Kepincut sama judi online. Nah, judi slot. Iseng-iseng, cuman 50.000 ini, kalau menang kan dapatnya banyak. Udah masuk berarti kita jeratannya. Besok penasaran lagi. Lama-lama istrinya pisah, nggak sadar. Anak bubar, nggak terasa. Rumah kejual, segalanya habis, runtang-runtung jadi gelandangan. Itu namanya membiarkan dirinya terjerumus dalam kehancuran. Nauzubillah min dzalik. Kalau berani deposito kepada Allah, nggak usah gede-gede. Islam itu tidak pernah memberatkan. 2,5% aja. Punya duit 1 miliar, 2,5%-nya berapa? 25 juta. Kalau punya 1 miliar, 25 juta kecil apa gede? Kecil banget. Cuma kalau buat orang pelit 25 juta, lu gede. Biar bagaimana kayak caranya supaya 25 juta ini kagak keluar. Emang dasaran bawaan bayi. Dulu emaknya bunting ngidam apa itu. Punya anak pelit kayak gitu. Lah punya 1 miliar ngeluarin 25 juta, sayang. Kan masih ada 975 juta. Cara itu mengeluarkannya di Jabkobu apa enggak? Apa wajib? Nah itu niat aja Bang Haji. Niat aja. Saya niat mengeluarkan zakat. Nanti mau dikasih siapa terserah Bang. Kita mau ngasih ini buat kepentingan ini. Apakah 25 juta harus dikasih 1 orang? Ya enggak. 25 juta dari 1 miliar lu ya. Ya kalau duitnya enggak 1 miliar ya enggak sebanyak itu. Kalau 100 juta berapa? 2,5 juta kan kecil banget kan. Lu punya 100 juta ngeluarin 2,5 juta. Apalagi duit boleh dapat. Iya kan? Lah kalau yang pelit tetap aja sayang lah 2,5 juta beliin sepeda listrik dapat gitu. Emang udah bawaan bayi begitu. Terserah mau dikasih siapa, mau kasih masjid misalnya. Nih, saya ngasih nih masjid lagi pembangunan kepada panitianya, nih Gorim atas nama Gorim. Ini zakat saya 5 juta. Musola lagi pembangunan, ketuanya siapa? Nih atas nama Gorim 5 juta.
pesantren atas nama gharib 5 juta, terus fakir miskin 10 juta, itu 25 juta. Fakir miskin, Pondok Ungu jangan jauh-jauh, orang Pondok Ungu aja kita kumpulin. Yang 5 juta misalnya kasih makan, wah, kasih senengin sembako macam-macam. Nah, 5 jutanya lagi bagiin duit. Aman. Jadi itu 975 juta berkah. Selamat bal yazdad. Lah kalau dikasih sama Allah 1 miliar, yang 25 juta aja makin ditahan, itu ada ancaman berat di kitab Nasaihul Ibad. Asyaratun min hadhil ummati kuffarun billah wa yazunnuna annahumul mu'minun. Ada 10 golongan umatku yang aku nyatakan dia kafir walaupun dia ngaku-ngaku orang beriman. Siapa di antara 10 itu? Wa mani'uz zakah, orang yang kagak mau ngeluarin zakat. Ada juga di hadis yang lainnya, orang yang ogah ngeluarin zakat direkayasa supaya zakatnya kagak keluar, maka dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah. Ini saya direkam nih, bukan saya sombong nih, saya berani sumpah. Kita waktu lelang jendela sama pintu, Bang Amin, ingat buat pesantren. Itu totalnya kan 98 juta. Saya berani sumpah depan Bapak. Itu masih kurang 26 juta. Sekarang udah lunas. Siapa yang bayar? Saya, gurunya, kiainya. Saya berani sumpahin. Jadi saya pikir begini, nanti ya kita punya utang bayar. Sekarang lah bayar. Daripada nanti kalau ada umur, kalau kagak emang saya yang utang. Udah saya ngomong sama istri, Neng, diizinin nggak kalau Abi lunasin utangnya 25 juta? Jawaban istri, nah Abi ada duitnya apa kagak? Ada, udah aman. Ya udah, terserah. Nah, saya bayar. Jadi hasil lelang itu pintu dan jendela 98 juta, masih kurang 26. Tapi sekarang nih saya berani sumpah, kita udah nggak punya utang. Udah saya bayar tuh. Dapat hasil lelangnya masih min 26, yang 26 saya yang nutup. Udah. Jadi guru, jadi kiai ini bukannya sombong ini. Dia harus berbuat juga, jangan cuma minta doang. Jamaahnya suruh pada ngeluarin, infak. Lah gurunya bol kuning, pelitnya minta ampun. Bininya doang shopping, anaknya shopping, dia kagak pernah ngeluarin. Ya nauzubillah min dzalik. Enggak mau saya. Enggak mau. Jadi kita jangan pernah jadi lilin. Bisa memberikan penerangan buat yang lain, tapi dirinya sendiri terbakar. Orang Jawa bilang jarkoni, iso ngajar orang iso ngelakoni. Nauzubillah min amit. Enggak benar, saya serius ini. Berani sumpah. Itu saya bayar udah lunas udah nggak ada utang sama sekali. Kapan bayarnya? Tanggal 17 bulan Juli. Komit kalau saya kalau udah janji. Saya kan ditanya sama tukang kusen mau pintu. Maaf Pak Ustadz gitu, WA-nya. Untuk sisanya pelunasannya kapan? Kasih saya waktu tanggal 17 Juli Pak, insya Allah. Tuh, 17 Juli saya bayar langsung. Udah, jadi apa yang Bapak keluarkan saya juga ngeluarin sama. Nggak ada buat guru, semata-mata murni buat benar-benar buat li'i'la'i kalimatillah, untuk berjuang di jalan Allah. Insya Allah. Anak yatim kita hari ini santunan. Alhamdulillah, kemarin saya kasih susu. Ada berapa susu? Ada 30 lebih. Beliin susu, bagiin santri. Nah itu kan nggak mintain jamaah, duit pribadi. Masa sih kita infak, kita ngasih orang, kita ceritain mulu kan enggak. Tapi percayalah bahwa saya itu tidak akan pernah minta sama orang kalau saya tidak berbuat. Saya nggak akan nyuruh bapak-bapak tahajud kalau saya tidak tahajud. Saya nggak akan nyuruh bapak-bapak sholat duha kalau saya tidak sholat duha. Saya kagak bakalan nyuruh bapak-bapak ayo infak. Kalau saya sendiri pelit, nggak mau kalau saya. Ya kita berbuat, kita beri contoh dulu. Beri contoh. Nah itu yang menjadikan trust, you know, you understand? Kepercayaan. Lelang tanah 400 juta. Sebelum saya minta ke jamaah, belum kenal orang Pondok Ungu dulu. Pertama beli tanah, saya demi Allah nih saya ngomong nih, sampai sumpah saya.
Sebelum saya lelang ke jamaah tuh tanah 400 juta. Duit saya 100 juta. Saya ngasih duluan nih, saya yang impak 100 juta. Saya, demi Allah nih saya ngomong saya sumpah. Nih, saya ngasih 100 juta. Kurangnya berapa? 300 juta. Baru kita share ke jamaah. Nah, terus dari jamaah dapatnya 437 juta. Padahal kita butuhnya berapa? 300. Kan masih ada lebihnya. 137. 137 juta itu kita buat peletakan batu pertama. Yang letakin Hadratus Syekh Al-Alim Al-Alama Kiai Haji Amin Nur. Benar Bang Haji ya? Nah, 137 juta. Sekarang pesantren udah habis berapa? 4 miliar. Bayangin. Duitnya dari mana? Termasuk dari jamaah Al-Falah. Nah, kalau kita kagak amanah, kagak jadi. Lah modal cuma 137. Sekarang udah habis 4 miliar. Coba bayangin. Nah, itu pinter-pinternya kiai sama pinter-pinternya pengurus yayasan. Pinter-pinternya kiai sama pinter-pinternya pengurus yayasan. Tuh. Jadi percaya dah, insya Allah kita itu nggak akan pernah khianat, insya Allah. Duit bapak-bapak yang disalurkan itu sampai insya Allah semuanya ditasarufkan dengan benar. Nggak ada nggak seperak yang masuk kantong saya, nggak ada. Nauzubillah min zalik. Insya Allah kayaknya udah kaya, insya Allah. Amin. Ngapain butuh-butuh duit begitu? Kita yang banyak berbuat, kita banyak nyumbang. Itu kayaknya punya mobil mewah itu, Venturer, enak aja. Saya boleh beli itu pakai duit saya, enak aja dah. Ya. Nah itu kalau kita pengen berkah, kuncinya itu pengen berkah, banyak sedekah, insya Allah. Bukan judi slot, kan? Tapi saya yakin gak ada yang ngaji di sini yang main judi ya. Ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau menang bagi saya ya. Kagak nih bercanda. Itu juga Pak Haji ya. Pak Haji ada yang main judi. Astagfirullah. Tapi menang. Alhamdulillah. Itu mau kebangetan ya. Mempermainkan hukum kalau begitu mah. Ya jelas ya. Jangan yang udah terlanjur berhenti. Berhenti. Saya kagak bakalan akuin murid dunia akhirat. Orang-orang yang masih kepincut sama judi-judi begitu. Judi slot. Jangan. Amit-amit nauzubillah min zalik. Jangan ya Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan biarkan dirimu terjerumus dalam kehancuran. Jangan. Saya mohon jangan. Yang udah berhenti, taubat sama Allah. Pasti diterima taubatnya. Ganti 50.000 daripada mau jadi sholat, mendingan buat ngasih anak yatim. 50.000 dibagi 5.000 dapat 10 anak yatim. Ya Allah, berkah. Ya Ali wa Ali as-sakhiyu, orang yang dermawan, baik hati, senang membantu, qaribun dekat, minallahi dari Allah, qaribun dia juga dekat, min rahmatihi dari rahmatnya Allah. Tuh, orang yang baik hati, senang membantu, senang sedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat Allah. Ba'idun dia akan jauh min azabihi dari siksanya Allah, jauh dari siksa Allah. Sebaliknya wal bakhilu, orang bakhil, pelit, medit, kikir, ba'idun itu jauh minallahi dari Allah. Ba'idun dia juga jauh min rahmatihi dari rahmat Allah. Qaribun dia dekat min azabihi dari azabnya Allah. Nauzubillah min zalik. Pelit, jangan jadi orang pelit, gelemangan, orang gelemising. Maunya makan doang, berbagi nggak mau. Kemana-mana bawa korek doang. Bawa korek, rokoknya kagak. Bang Amin, ngapa? Ya, saya punya korek nih bang, rokoknya kagak, ngisep 2 batang. Datang lagi ke tempat lain, ini saya ada korek nih. Ya Allah. Modal korek kosong.
Nauzubillah min zalik. Lu tahu. Saya nggak ngelihat, tapi di sini nggak ada, saya yakin. Nggak ada. Saya mah orangnya husnuzon, nggak ada di sini. Soalnya nggak ada yang ngerokok di sini. Mana saya kagak ngelihat ada yang ngerokok. Iya. Saya ya ini tahu benar tahu nggak, tapi saya dengar cerita. Ustadz Adi Hidayat itu kenal ya? Ustadz berkah banget itu, ya Allah, itu luar biasa itu. Saya NU, Ustadz Adi Hidayat itu Muhammadiyah. Tapi kalau kebaikan kita jangan pilih. Semua kebaikan kita ambil. Cerita kebaikan dari siapapun harus kita ambil. Ustadz Adi Hidayat tuh kalau ke warung, lihat pedagangnya. Berapa ini? Nah, ini 20.000. Enggak mungkin 20.000, ini 40.000, ini bukan 20.000. Dibayar 40.000. Kalau kita berapa nih? 20. Kan gocengnya kita. Nawarnya kebangetan. Makanya berkah. Lagi jalan, ibunya ngomong, ini katanya, saya dengar aja dari orang yang ikut beliau pada cerita itu. Lagi jalan, ibunya ngomong, iya Bu, itu cakep itu mobil Mercy. Lo besok langsung dibeliin ibunya. Kenapa dibeliin? Duitnya ada. Ya kan? Duitnya ada. Lah kenapa duitnya ada? Berkah. Kenapa berkah? Karena dermawan luar biasa. Ceramah di Cijantung. Loh, saya diceritain langsung. Abang saya kan ada yang Kopassus di Cijantung. Ceramah di masjid. Itu cerita tentang Ijon Jambi itu. Sangat menguasai beliau, luar biasa. Yang baca Quran itu Kopassus, korinya. Ditanya, namamu siapa? Pangkatmu apa? Tinggalmu di mana? Besok umrah berdua sama istrimu. Bayangin. Yang baca Quran diumrohin laki bini, itu dia amplopinnya berapa coba dah? Umrah berdua kan minimnya 60 juta. Lalu terus dia ceramah diamplopin berapa kalau begitu? Kita mau diamplopin sejutanya udah gede banget, boro-boro mau ngumrohin. Ya, sejutanya udah gede banget. Nah, boro-boro kita mau ngumrohin. Masya Allah, berkahnya luar biasa. Kenapa? Ya itu, warung pisang goreng, goceng makin nawar. Goceng 3, tambahin atuh ya. Ini kecil tuh, kecilan ditambahin. Bagaimana mau nguntungin orang kampung kita dewek? Mau orang susah. Mesti pisang goreng 3 mesti minta tambahin atuh. Coba besok dirubah. Pisang goreng berapa ini? Goceng 3. La ilaha illallah. Udah goceng 2. Tuh. Saya yakin ogah. Allahu Akbar. Ya. Yang penting jangan merugikan orang. Ya. Yang penting jangan merugikan orang. Itu prinsip hidup itu. Yang penting kita jangan merugikan orang. Kalau orang udah merasa rugi, kecewa, sedih, ya itu bahaya, itu nauzubillah. Karena termasuk mazlum. Mazlum itu orang yang dianiaya atau orang yang terzolimi. Orang yang terzolimi itu doanya laisa lahu hijab, nggak ada penghalang. Walau ba'da inin, walaupun bulan depan atau tahun depan, pasti doanya diijabah Allah. Nauzubillah. Jangan ngerugiin orang. Titik. Ya Aliyo, lanjutnya. Kata Nabi, wahai Ali, ro'ah itu aku melihat, kata Nabi, maktuban tulisan ala babil jannati, tulisan itu ada di atas pintu surga. Atas pintu surga ada tulisannya. Apa tulisannya? Anti mu'arromatun. Anti engkau surga. Kenapa anti bukan anta? Karena jannatun dalam ilmu nahwu dihukumi mu'annas. Tun ada tak bundernya. Tun dihukumi mu'annas. Sama nar juga dihukumi mu'annas. Anti wahai engkau surga, mu'ahromatun diharamkan. Ala kulli bakhilin, untuk setiap orang yang pelit. Haram kamu surga dimasukin orang pelit. Wa'aqin, dan kau juga surga haram dimasukin oleh anak yang durhaka.
Anak durhaka jangan mimpi masuk surga. Nyium baunya surga aja nggak dapat. Nauzubillah. Wa namamin, dan kau surga haram hukumnya dimasukin oleh namam. Siapa itu namam? Namam itu orang yang suka mengadu-adu, adu domba, mengadu domba. Nah, ke tempat si A jelek-jelekin si B, ke tempat si B jelek-jelekin si A. Tujuannya agar si A sama si B berantem, ribut. Itu jelek-jeleknya orang ini. Provokator, tukang ngadu-ngadu, ke sono jelekin ini, ke sini jelekin ono. Gue tuh temen lo, kalau bukan malu maka kagak bakalan gue ceritain. Sebenarnya nggak enak nih gue ceritanya. Gue pinter banget mulutnya. Itu dia itu. Wah, udah dah ngomong begini. Lah kemarin begini, gue habis dari sono. Ya Allah, omongnya kagak enak banget. Bener-bener dia yang ngomongin. Nah, kan dia marah, yang ono marah, kagak tabayun, nggak klarifikasi, kagak nanya dulu. Udah aja yang ini gedeg, yang ono gedeg, santet-santetan. Lah untungnya apa? Namimah, adu domba. Jangankan masuk surga, mencium baunya surga aja nggak boleh. Itu namam kan jahat banget ya. Nomor berapa? Nomor berapa di hadis ini? Nomor 3. Nomor 2, anak yang durhaka. Nomor 1, bakhil. Nomor 1 disebut sama Nabi, bakhil. Kamu surga haram dimasukin sama orang bakhil. Disebut ke berapa bakhil? Ke 1. Berarti tingkat jahat antara bakhil sama namimah masih lebih dahsyat bakhil. Pertama disebut Nabi bakhil. Sebab bakhil itu merusak ekonomi, merusak orang-orang miskin, anak-anak yatim, merusak. Banyak yang dirusak, hartanya digenggam sendiri. Genggam. Kayak apa? Yang suka genggam itu apa? Yang gak mau lepas sama sekali apa? Walaupun dalam keadaan bahaya tetap aja genggam. Pinter. Apa? Monyet. Gampang banget nangkep monyet tuh, gampang banget. Bapak bikin kandang atau bikin pagar, terus di belakang pagar taruhin makanan monyet, apa pisang apa. Terus bikin lubang seukuran pergelangan tangan monyet. Pergelangannya bukan tangan. Terkan dia ngerogoh. Nah, ketika dia ngerogoh kan tangannya dikerucutin. Ya tak? Muat apa enggak? Muat. Nih, seret. Nah. Terus dia masukin, dia ambil pisang. Ketika pisang diambil tangannya genggam. Begitu genggam dia keluarin. Kagak bisa. Itu sampai pagi gak bakal dilepas. Sampai pagi gak bakal dilepas. Jadi dia rela ketangkep daripada harus melepas hartanya, pisangnya. Mestinya kalau dia lepas, seret, tangannya bisa keluar nggak? Bisa. Cuma memang dasar monyet. Emang dasar monyet. Sayang pisangnya lepas. Ya udah ketangkep jadinya. Itu gambaran orang pelit. Ya Allah, pisang setandan habis dewekan. Kenapa? Yang masuk perut 2, sisanya disimpan di mulut. Apa bedanya namimah dengan fitnah? Namimah adu domba. Kalau fitnah menyebarkan berita yang tidak benar, menuduh orang lain tanpa bukti. Fitnah. Sedangkan di Al-Quran wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada tidak fitnah gitu ya. Pembunuhan kan kejam juga. Jadi fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam. Nuduh istri selingkuh, padahal dia udah kagak demen sama bininya. Bagaimana supayanya dia kagak disalahin orang,
bininya bisa lepas dari dia, bininya dituduh selingkuh, itu namanya fitnah gitu. Terus nuduh orang mencuri, saksi kagak ada apa kagak ada. Fitnah. Hoax Sama hoax nyebarin berita bohong. Iya. Hoax dosa, pendusta. Yang berikutnya, udah Isa belum? Belum ya? Dikit lagi. Ya Ali wa ay Ali, lama khalaqallahul jannata, tatkala Allah menciptakan surga, qalat, surga berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, lima khalaqtani, untuk siapa aku kau ciptakan wahai Tuhanku? Qala, Allah menjawab, likulli sakhiyin wa taqiyyin, kamu surga aku ciptakan likulli sakhiyin, untuk setiap orang yang dermawan, wa taqiyyin, dan setiap orang yang bertakwa. Tuh, dermawan dulu disebut baru takwa. Qalat, surga pun berkata, raditu, saya senang, saya rela, saya ridho menerima mereka. Orang yang dermawan sama orang yang bertakwa masuk ke dalam saya surga. Wa qalatin naru, neraka pun bertanya kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, lima khalaqtani, untuk siapa aku kau ciptakan wahai Allah? Qala, Allah menjawab, likulli bakhilin, untuk setiap orang pelit, wa mutakabbirin, dan setiap orang sombong. Setiap orang pelit dan setiap orang sombong itu akan masuk ke dalam neraka. Qalat, neraka berkata, ana lahuma, saya siap menerima mereka. Tuh, nauzubillah min zalik. Ya Ali, wahai Ali, lanjutannya, man khalafa hawahu, barang siapa yang melawan hawa nafsunya, menentang, melawan, tidak menuruti hawa nafsunya, kanatil jannatu, maka surga ma'wahu akan menjadi tempat tinggalnya. Kanatil jannatu ma'wahu, maka surga akan menjadi tempat tinggalnya. Orang yang melawan, bertentangan, tidak menuruti hawa nafsunya, tempatnya di dalam surga. Waman ata'a hawahu, dan barang siapa yang taat kepada hawa nafsunya, ngikutin hawa nafsu, nurut banget sama hawa nafsu, kanat jahannamu maswahu, maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Nauzubillah. Neraka jahanam, neraka jahanam itu neraka yang diperuntukkan untuk orang beriman. Neraka jahanam. Neraka jahanam itu neraka paling atas. Di bawahnya ada neraka sa'ir, ada neraka sakor, neraka-neraka yang lain. Apa bedanya? Orang yang berada di neraka jahanam itu ada kemungkinan keluar dari surga, dari neraka, pindah ke surga. Orang beriman. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu naru jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban alima. Orang Islam yang membunuh orang Islam, tempatnya di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Arti kata selama-lamanya itu sampai siksaannya selesai. Bukan kok selamanya dia abadal-abadi, itu selama-lamanya nggak dikeluar-keluarin, bukan. Sampai batasan siksaannya selesai. Misalnya disiksa, diponis 2 hari, ya sudah 2 hari. Enak ya, bentaran. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun lah umur kita aja sekarang 70 tahun, lama buat hidup di dunia. 1000 tahun kalau 2 hari
2000. Nauzubillah, jangan lagi masuk neraka. Bayangin aja ke jangan kalau bisa. Nauzubillah min dzalik. Kan ada doanya tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jagalah kami ya Allah, selamatkan kami, lindungi kami dari siksa neraka. Nauzubillah, jangan sampai kita semua, anak kita, keturunan kita masuk neraka. Jangan sampai. Nauzubillah. Titik. Ya Ali, wahai Ali, ittaqi da'watas sakhi. Takutlah engkau akan doanya orang yang dermawan. Fa innahu mata'atsura akhadallahu biyadihi. Karena orang yang dermawan itu tatkala dia kepleset, salah, melakukan kesalahan, kepleset, terlanjur melakukan kesalahan, akhadallahu biyadihi, Allah yang akan menyelamatkannya. Tuh. Orang dermawan punya salah, belum taubat udah diampuni nama Allah, asalkan kepleset. Salahnya benar-benar tidak direncanakan dan tidak dicerita-ceritakan. Habis melakukan dosa kok dicerita-ceritakan orang, itu nggak diampuni, selamanya nggak diampuni. Wes, alhamdulillah lagi malam bisa dapat rezeki saya. Rezeki dari mana? Alhamdulillah tembus 3 angka. Itu kagak diampunin, itu nggak diampunin. Ya, silakan. Kalau perbedaannya dermawan orang Islam sama dermawan yang bukan Islam, apa dapat ganjaran dulu? Dua-duanya kan mendapat keuntungan, itu persamaannya. Cuma keuntungannya, persamaannya letaknya di dunia. Orang kafir ini, ketika dia dermawan, senang menolong, senang membantu, senang berbagi, rezekinya ditambahin sama Allah. Dikasih berlimpah. Itu kan ada buku itu, The Power of Giving gitu. Ada bukunya tuh, The Power of Giving. Kalau bahasa kita, kekuatan sedekah. Kekuatan memberi, sedekah. Itu yang ngarang orang non-muslim. Itu yang punya Microsoft Word, yang pernah menjadi orang terkaya sedunia itu, yang punya Microsoft Word. Itu dia ngakuin sendiri. The power of giving. Jadi kekayaan saya berlimpah, kesenangan saya bertambah, itu karena saya senang berbagi, senang sedekah, kata dia. Nah, terus perbedaannya, kalau mereka hanya senang di dunia saja, sudah ditutup sama Allah. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Jadi tetap dikasih sama Allah, di dunia dikasih. Ketika kamu dermawan, kamu berbagi, saya kasih kamu. Apa aja saya kasih, kata Allah. Tapi begitu di akhirat nggak dapat apa-apa, ditutup udah. Iya, tapi kan nggak punya tiket. Nah, kita sekarang begini, Abang Yusuf kuliah, tapi nggak daftar, dapat ijazah apa enggak? Enggak, dapat ilmunya sama. Tapi karena nggak daftar, nggak dapat ijazah. Dan daftarnya dengan apa? Dengan syahadat. Nggak punya tiket. Nah, kita rapi, sama-sama makhluk, sama-sama manusia, bajunya sama-sama batik, sama-sama songkok hitam, sama-sama pakai sepatu, datang ke gedung bioskop. Yang satu punya tiket, yang satu kagak punya tiket. Katakan gambaran nih, gedung bioskop tuh malaikat. Yang boleh masuk siapa? Yang punya tiket. Walaupun sama-sama benernya. Batik sama, sepatu sama, songkok sama benernya. Yang satu kamu jangan masuk dulu. Kenapa? Belum punya tiket. Beli tiket dulu. Bagaimana cara belinya? Syahadat. Nah, kalau udah punya syahadat, dia punya tiket. Kalau dia nakal, dia dosanya banyak banget, tapi punya tiket, punya syahadat, modalnya syahadat doang, ya tetap masuk surga, diizinin. Cuma nanti, nah, setelah dia dipertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi kalau kita udah punya tiket, kita udah punya syahadat di hati kita, ya
kita punya syahadat, itu kemungkinan faktor penolongnya banyak. Dosanya banyak sekali. Nabi kita turun tangan. Kan emang dosanya banyak buat dia. Tapi kan dia umat saya. Kalau kamu nyeksa dia, kamu kagak mandang saya. Bagaimana ya Rasul? Saya syafaatin. Selesai. Yang penting punya tiket. Bagaimana Rasulullah memberikan syafaat kalau orang itu tidak beriman kepada Rasulullah? Nggak pernah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kagak mungkin Rasulullah mau menolong dia. Wong Rasulullah kagak diakui sama dia kok. Allah tidak diakui, Rasulnya tidak diakui. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita udah punya tiket. Yang tidak mengucapkan itu nggak punya tiket. Bagaimana Rasulullah mau menolong sementara namanya aja nggak pernah disebut sama orang itu? Tidak diakui bahwa Rasulullah adalah seorang nabi. Ya terus bagaimana kita nih di akhirat lagi? Dosa kita banyak. Banyak sekali. Punya anak hafal Quran. Anaknya dipanggil, kamu masuk surga. Bapak saya? Bapakmu neraka? Enggak. Enggak mungkin saya masuk surga, bapak saya neraka. Saya punya Quran di hati saya. Saya hafal Quran. Maka saya gunakan hafal Qurannya saya untuk nolong bapak saya. Malaikat bukain pintu, silakan. Bapakmu ambil. Itu namanya syafaat. Yang penting punya tiket dulu. Lah kalau bapaknya kafir kagak bisa nolongin anaknya kagak bisa nolongin bapaknya. Jangan lagi kita kelas Nabi Nuh kagak bisa nolongin anaknya. Kata Nabi Nuh, itu anak saya ya Allah. Apa jawaban Allah? Innahu laisa min ahlik. Bukan, itu bukan anakmu. Bagaimana itu orang kafir kamu akuin anakmu? Jangan jadi orang bodoh Nuh, kata Allah. Tapi Nuh langsung, ya Allah ampuni saya. Saya mohon perlindungan darimu, jangan sampai saya jadi orang bodoh ya Allah. Dilepas sudah. Itu anak kandung. Bapaknya siapa? Nabi. Karena anaknya kagak punya tiket, Nabi Nuh ngaku, itu anak saya loh. Bukan. Innahu laisa min ahlik. Itu bukan anakmu. Bukan. Itu musuh itu. Kafir dia, bukan anakmu. Nah, gitu Bang Yusuf ya. Jadi yang penting adalah tiketnya dulu. Tiketnya itu apa? Syahadat. Kan kita udah dikasih kuncinya surga sama Nabi. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Mau sebader apapun kita, mau sejahat apapun kita, asal di hatinya masih nempel la ilaha illallah, punya potensi masuk surga. Cuman ya tentu saja mempertanggungjawabkan dulu perbuatannya dia, gitu ya. Itu namanya keadilan Tuhan, keadilan Allah. Ya, jelas ya. Saya punya teman tuh namanya Pak Sutanto tuh. Adanya di Mangga 2. Itu punya hotel Astika itu. Ya Allah, baiknya luar biasa itu. Kalau santunan yatim ratusan orang. Tapi non muslim. Ya, kita bujukin udah berulang kali supaya masuk Islam. Belum, sampai sekarang belum. Mudah-mudahan nanti bisa dapat anugerah. Bisa dapat hidayah dari Allah, bisa masuk Islam. Mudah-mudahan. Dah, sampai sini dulu, udah bel ya. Udah bel, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik
warhamna innaka anta arhamur rahimin wa innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.